Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai pembuatan project baru dan pengenalan beberapa elemen layar pada aplikasi Visual Studio 2010. Nah, langsung saja teman-teman, kita buka aplikasi Visual Studio-nya, kita klik Start, kemudian All Program. Kemudian kita pilih di sini folder Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian kita pilih aplikasinya ini Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sambil kita tunggu saya aja teman-teman untuk subscribe channel ini, kemudian like dan share supaya kita berbagi ilmu bersama-sama kepada yang lain. Bila ada yang ditanyakan, silakan diisi kolom komentar yang ada di bawah video tutorial ini. Nah, kita tunggu sampai terbuka teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih belum menginstal aplikasi Visual Studio 2010 ini, silakan diinstal terlebih dahulu, di-download aplikasinya. Nanti tutorial mengenai langkah-langkah instalasi dan link download dari aplikasinya nanti sudah saya sertakan di bagian deskripsi video tutorial ini. Nanti teman-teman silakan mengikuti tutorial itu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman, maka yang kita lihat pertama sekali ini adalah layar awal atau halaman awal atau start page dari aplikasi Visual Studio 2010 ini. Nanti di sini kita bisa melakukan membuat project baru ya maksudnya ya, atau membuka project yang sudah ada atau open project. Untuk membuat project dan membuka project bisa juga kita lakukan melalui menu file atau dari toolbar. Yang ini boleh kita lakukan ya untuk membuat project baru dan membuka project. Jadi kalau dari menu file kita bisa buat dari atau kita buat project baru itu melalui menu file, kemudian di sini ada new, kemudian ada project. Jadi tinggal kita klik ini. Begitu juga kalau kita mau membuka project yang sudah ada, file, kemudian open, tinggal kita pilih project. Kemudian kalau melalui toolbarnya, nah di bawah ini ada icon dari new project. Kita klik tanda panahnya ini yang ke bawah, kemudian kita pilih new project. Nah, itu untuk membuat project baru. Kalau membuka project yang sudah ada, di sini juga boleh kita lakukan ya. Kita klik tombol atau toolbar dari open file. Nah, kalau misalnya nanti start page ini tidak ada teman-teman di layar Visual Studio teman-teman, tidak ada seperti ini, maka teman-teman bisa ambil dari view, kemudian ini ya start page. Oke, nah muncul seperti ini. Nah, kita coba buat project baru ya. Kita klik new project. Oke, kita klik new project ini, kita tunggu supaya tampil kotak dialog seperti ini, kotak dialog untuk konfigurasi new project. Nah, di sini di template-nya ini ada beberapa ya, di sini ada Visual Basic, kemudian Visual C Crash, ada C++ dan yang lain. Nah, perlu saya jelaskan bahwa aplikasi Visual Studio ini dikhususkan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, C Crash atau C++ atau yang lain. Nah, kebetulan di sini kita coba gunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, kita pilih ini folder Visual Basic, kita buka dulu, kita klik tanda panahnya atau kita double klik ini juga boleh. Nah, kemudian berbasis apa aplikasi yang mau kita buat? Nah, kebetulan misalnya berbasis desktop. Nah, aplikasi berbasis desktop itu seperti yang teman-teman lihat kalau kita ke swalayan, di situ ada aplikasi ya. Pada komputer kasir itu ada aplikasi ya untuk menginput data barang-barang penjualan. Nah, seperti itulah yang akan misalnya kita buat, dan itu yang disebut dengan aplikasi desktop. Nah, di sini boleh kita buat aplikasi Windows atau desktop, ada berbasis web atau Office atau yang lain juga boleh. Nah, di sini misalnya kita pilih yang Windows.
Kemudian di bagian sebelah kanan ini atau kolom ke tengah ini kita pilih Windows Form Application, supaya nanti project kita itu ada formnya ya untuk mendesain. Kemudian di bagian bawah, di bagian name, kemudian location, kemudian solution name, ini identitas dari project kita. Nah, untuk bagian name ini kita isi dengan nama project kita. Misalnya kita isi latihan 1 ya, contoh ya. Kemudian solution name ini biasanya otomatis ya menggenerate atau mengambil atau menyalin nama dari project kita sehingga sama. Nah, untuk lokasi penyimpanan, location, nah ini boleh kita set, kita atur ya. Kalau kita tidak mau di sini ya boleh kita atur dengan mengklik browse ini, tombol browse. Jadi boleh nanti teman-teman mencari lokasi yang lain, misalnya di My Document ini. Kemudian teman-teman bisa buat folder baru ya, misalnya saya buat di sini misalnya latihan VB ya, saya buat seperti ini. Kemudian kita pilih folder ini dan kita klik tombol select folder. Artinya project kita itu nanti semua ada di folder ini, gitu ya. Sekali lagi, alamat project kita ada di sini. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengcopy ke flash disk ya ambil dari alamat ini. Nah, kalau sudah kita atur identitasnya, tinggal kita oke-kan. Nah, kita tunggu beberapa saat supaya project yang sudah kita create tadi atau kita buat akan dibuka tampilannya ya. Nah, nanti akan teman-teman lihat ada satu form di sana sudah disediakan secara otomatis. Oke, nah baik, tampilannya seperti ini sudah tampil, dimana di tampilan ini teman-teman bisa lihat ada sebuah kotak di sini ya. Ini yang disebut dengan form atau halaman desain kita. Jadi di halaman inilah nanti kita meletakkan beberapa objek untuk mendesain aplikasi. Misalnya nanti ada tempat untuk mengetik teks, ada tombol dan yang lain-lain, nanti kita letakkan di sini. Atau secara sederhana ini disebut dengan lembar kerja. Jadi lembaran kerja kita di sini. Atau ini disebut dengan form. Kemudian di sebelah kirinya ini ada toolbox di sini. Nah, cuman ini toolbox ini tampilnya kalau kita bawa pointer di tulisan toolboxnya ya. Nah, supaya dia bisa otomatis muncul atau langsung tampil di sebelah kiri ini, maka kita klik dulu toolbox ini. Kemudian ini auto hide-nya ini kita klik. Artinya jangan auto hide kita aktifkan. Jadi kalau model auto hide-nya itu seperti ini, arahnya itu ke kiri, maka dia auto hide ya, langsung disembunyikan. Jadi ketika pointer tidak berada di objeknya, maka hilang seperti ini. Ya, tapi kalau kita bawa pointer tepat pada toolboxnya, maka dia ditampilkan. Jadi kita klik dulu. Oke, sehingga auto hide-nya, simbol atau tombol auto hide-nya tadi berubah ke bawah. Nah, jadi di sini dia sudah tetap tampil ya, tidak auto hide. Jadi kalau kita klik di luarnya pun, maka toolbox-nya tetap terlihat. Nah, ini elemen pertama. Jadi saya perkenalkan dulu ya elemen-elemen yang penting yang harus ada di lembar kerja kita ini nanti atau di project kita ya, tampilan project kita. Jadi yang pertama tadi adalah ada toolbox. Toolbox ini sebagai tempat peralatan yang kita gunakan pada saat mendesain form. Ya, misalnya tadi ada kita butuhkan tombol atau menuliskan teks di sini atau meletakkan gambar di sini. Nanti kita ambil dari toolbox. Kemudian di sebelah kanan ada Solution Explorer. Solution Explorer ini berfungsi untuk melihat hierarki dari project kita. Jadi tadi project kita itu namanya ini latihan 1, kemudian di dalamnya ada satu buah form. Nah, form itu ini. Gitu ya. Jadi project kita latihan 1 namanya, kemudian dia memiliki satu buah form. Nah, nanti form ini boleh lebih dari satu, bisa kita tambahkan. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada properties. Nah, properties ini sangat perlu sekali juga dan sering nanti kita gunakan. Ini gunanya untuk memodifikasi properti-properti dari objek-objek di dalam project kita, termasuk form.
Jadi kalau form ini misalnya warnanya background yang mau kita ganti, nah nanti itu bisa kita modifikasi melalui properties. Nah itu ya, jadi sekali lagi elemen-elemen penting yang harus ada. Yang pertama ada toolbox, kemudian ada solution explorer, kemudian ada property, dan tentu ada halaman desain. Itu ya. Nah, nanti kalau misalnya halaman desain kita ini tidak ada, maka berarti form kita belum ada di dalam project. Contoh misalnya kalau saya tutup ini, saya klik saja close-nya ini, berarti tidak ada. Maka kita lihat di solution explorer ini. Nah, di dalam project kita kan ini tadi project kita, kemudian ada satu buah form. Nah, untuk menampilkannya boleh kita double klik saja. Ya. Double klik, maka tampil form kita itu. Ya, atau kalau sudah tertutup seperti ini, kita mau menampilkan form kita, maka kita pilih dulu form yang mau kita tampilkan. Nah, di sini ada new view designer. Jadi boleh kita klik ini. Maka tampil form kita. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya saya juga mau memberitahu teman-teman, ini banyak juga ini kejadiannya. Bagaimana misalnya kalau elemen tadi misalnya toolbox atau solution explorer properties ini hilang. Jadi contoh seperti ini. Nah, dari mana kita tampilkan? Nah, dari sini teman-teman, dari menu view. Jadi silakan teman-teman klik ini view. Kemudian tadi namanya toolbox. Jadi tinggal kita klik toolbox. Nah, sehingga tampil di sini. Sama, solution explorer juga begitu, properties juga begitu. Nah, tetapi hanya saja misalnya ini ya, solution explorer sudah hilang seperti ini, maka otomatis property ini akan menempati ya posisi solution explorer tadi, sehingga modelnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tampilkan solution explorernya? Nah, tadi juga kita ambil dari view. Nah di sini kan view solution explorer ada, tadi toolbox ada. Nah, nanti untuk property ini, nah kita misalnya tampilkan solution explorer, kita klik. Nah, tempatnya di sini. Nah, tetapi terkadang tempatnya itu di luar. Contoh ya, toolbox. Nah, misalnya di sini, ya tempatnya di sini tidak berada tidak seperti ini tadi. Nah, seharusnya kan seperti ini, lebih rapi ya. Nah, kalau dia sudah di sini atau misalnya di atas ini, contoh ya di atas ini posisinya, nah sudah kacau seperti ini. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena ini bisa kita atur ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal kita tarik elemen ini, kita tarik, kita klik tahan title dari elemennya. Misalnya ini elemen toolbox, kita klik titelnya ini, judulnya ini di atas atau title barnya, kita klik tahan. Kemudian kita tarik, di mana kita letakkan? Di sebelah kiri misalnya. Nah, perhatikan teman-teman, di sebelah kiri ini kan ada tanda panah ya. Nah, kita bawa di situ pointernya. Nah, sehingga terbentuk kotak biru seperti itu, baru kita lepaskan. Nah, posisinya seperti ini, sehingga nanti boleh kita perbesar atau perkecil. Kita tinggal bawa pointer di sini, di garis pinggirnya ini kotaknya. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang solution explorer. Contoh, solution explorer itu sudah di luar seperti ini. Seharusnya tadi kan di sini. Dia berada di atas properties, tapi di kolom ini. Di kolom ini. Jadi tinggal kita klik title barnya, kemudian kita letakkan di sebelah kanan. Ketika dia berada di kolom sebelah kanan ini, maka secara otomatis muncul tanda panah 4 arah ini. Yang di bawah ya, bisa kita lihat ya. Ini kalau saya bawa di sini tanda panah atas, maka dia berada di atas. Kalau ke kanan, ke kiri, atau ke kanan, atau ke bawah. Jadi karena posisinya tadi di atas, maka boleh kita pilih atau kita letakkan dia di posisi tanda panah sebelah atas, sehingga posisinya seperti ini. Begitu juga properties. Jadi contoh ya, properties tadi view, kemudian kita pilih property window. Nah, kalau dia berada di luar, maka tinggal kita klik title barnya, kemudian kita bawa dia di kolom yang sebelah kanan, dan kita letakkan di bawah. Nah, kita bawa pointer di posisi tanda panah sebelah bawah
sehingga modelnya seperti ini. Oke ya, jadi lebih rapi. Nah nanti misalnya kalau kita mau meletakkan objek-objek di dalam ini, misalnya kita mau mendesain, misalnya kita membutuhkan sebuah tombol, kita letakkan di dalam ini, maka kita ambil dulu di toolbox-nya. Nah khusus untuk toolbox ini ada ya beberapa folder ya di sini. Nah supaya setiap folder ini terbuka nanti, maka kita klik ya seperti ini. Ini sudah tertutup, tinggal kita klik. Nah saya sarankan supaya semua toolbox atau alat-alat yang kita butuhkan itu bisa ditampilkan semua. Yang kita pilih di sini, kita buka folder all window font. Nah jadi semua di sini. Jadi biasanya sih diurutkan ini ya dari abjad A sampai Z ya, kecuali ini ya, pointer ini selalu di bagian atas ya. Nah ini diurutkan ya dari A sampai Z. Jadi kalau kita misalnya butuhkan tombol, itu namanya button. Jadi tinggal kita lihat di sini button. Nah ini caranya bagaimana untuk meletakkan dia ke dalam form. Tinggal kita klik tahan dari toolbox ini, objeknya ini button. Kita klik tahan, geser pointernya ke dalam form, atau kita geser ke dalam form. Nah sehingga tampil seperti ini. Nah untuk memperbesarnya sama seperti memperbesar gambar. Nah menggesernya juga sama. Nah misalnya kita mau mengganti huruf tombol ini, misalnya bukan button tapi mungkin teks yang lain. Nah ini peranan dari properti tadi ya. Jadi salah satu properti itu adalah teks dari sebuah objek, atau warna misalnya, atau ukuran, atau yang lain ya. Jadi misalnya teksnya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, teman-teman harus pastikan dulu objek yang mau dimodifikasi propertinya itu apa. Kalau button ya aktifkan button, klik button, jangan form. Jadi kalau yang form yang sedang aktif di sini, sebenarnya bisa teman-teman lihat di properti ini, yang sedang aktif di sini adalah form. Tapi kalau tombol ini yang kita aktifkan, kita klik sekali saja, maka di sini berubah button 1. Nah ini ID atau name dari setiap objek nanti. Jadi karena belum kita ganti name dari objek ini, maka dia nama default yang ditampilkan di sini button 1. Jadi kalau mau kita ganti teks ini misalnya untuk menggunakan properti ya, jadi tinggal kita pilih di properti ini teks. Jadi biasanya properti ini diurutkan ya dari A sampai Z. Kalau belum diurutkan masih acak, nanti teman-teman bisa aktifkan alfabetik ini. Tinggal diklik saja. Nah kita cari di sini teks. Nah ini di bawah coba kita ganti menjadi keluar misalnya. Kemudian kita enter saja. Nah di sini sudah berubah menjadi keluar. Ya, jadi kalau kita besarkan ukuran hurufnya misalnya, maka kita cari properti font di sini. Ya, kita klik dulu tanda panahnya tadi, size-nya ini kita rubah. Misalnya kita buat 15. Kemudian kita enter. Maka ini berubah jadi besar. Oke, kalau kita boldkan tetap di font size ini, font ya, font, kemudian bold. Ini false nilainya kita tukar menjadi true. Jadi seperti ini. Oke, nah itu ya contoh penggunaan dari toolbox tadi dan properties. Nanti untuk yang lain nanti di tutorial selanjutnya akan kita pelajari lagi. Nah berikutnya bagaimana misalnya kalau kita simpan project ini. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan, kalau di atas ini ada, di atas halaman yang sedang terbuka ini ada tanda bintang seperti ini, maka itu menandakan bahwa file yang sedang terbuka ini belum tersimpan. Nah saya anjurkan teman-teman untuk menggunakan save all ya, karena untuk menyimpan itu nanti boleh kita lakukan ya, boleh kita pilih save dan save all yang ada di toolbar. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan save all. Jadi save all itu yang ini itu ya, tinggal kita klik ya save all, karena kalau save all itu dia menyimpan seluruh file-file yang sedang terbuka di sini, menyimpan perubahan yang sudah terjadi pada file-file yang sudah terbuka di sini. Jadi kalau di sini kalau di sini sudah terbuka beberapa file, maka beberapa file itu akan tersimpan sekaligus kalau kita gunakan save all. Berbeda kalau kita gunakan save
Kalau save itu berarti dia hanya menyimpan halaman yang sedang aktif. Jadi kalau yang sedang aktif adalah ini, atau yang sedang kita kerjakan adalah ini, maka yang disimpan ketika kita gunakan tombol save, kita klik tombol save, hanya yang ini. Gitu ya. Jadi saya sekali lagi saya anjurkan teman-teman untuk menggunakan save all. Gitu ya. Nah, jadi kita coba klik tekan save all, maka kita lihat di sini hilangnya tanda bintangnya tadi, itu menandakan bahwa perubahan yang sudah terjadi di halaman ini sudah tersimpan. Nah, kemudian kalau kita mau jalankan project kita ini, kita bisa klik menu debug ya, debug, kemudian start debugging. Atau bisa teman-teman tekan tombol F5 di keyboard. Nah, cuman yang perlu diingat bahwa project kita ini bisa jalan kalau sudah bebas dari error ya atau kesalahan. Jadi pastikan tidak ada kesalahan, baru kita jalankan. Nanti kalau ada yang salah, maka dia akan menampilkan pesan error dan project kita tidak bisa dijalankan. Nah, coba kita klik yang ini, atau di sini juga boleh teman-teman pilih ya, ini tombol debuggingnya, start debugging, kita klik. Nah, ini masih diproses ya. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini tadi desain halaman desain kita tadi, ini desain kita. Nah, kalau sudah dijalankan nanti modelnya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kita jalankan, maka otomatis di toolbar ini muncul ini. Ada tombol break dan ada stop warna biru. Biasanya di sini ya, atau di tengah-tengah ini juga nanti ada. Ini teman-teman nanti boleh cari ya. Nah, ini untuk menyetop atau menghentikan proses yang sedang jalan ya. Ini perhatikan, ini di title bar kita di sini tertulis running, berarti project kita sedang jalan. Jadi kalau sudah kita stop ini nanti, maka dengan sendirinya tombol runningnya tadi atau start debuggingnya ini akan dibuat menjadi warna biru atau aktif ya. Coba kita stop ya, kita klik, maka kita lihat ini aktif ya. Tapi kalau sudah dijalankan, maka ini dinonaktifkan. Coba ya kita jalankan lagi. Nah, ini muncul dan stopnya ini. Tapi kalau hanya satu form seperti ini, untuk menyetopnya boleh kita klik tombol close ini dari form yang sedang jalan, maka dia di stop. Oke, nah itu untuk menjalankan. Nah, sekarang kita belajar event ya. Event itu maksudnya kejadian atau sebuah peristiwa yang terjadi karena ada sebuah aksi. Gitu ya, ada sebuah aksi yang diberikan atau ada sebuah perintah yang diberikan terhadap sebuah objek. Jadi contoh misalnya ketika kita jalankan tadi project kita ini, kita inginkan ketika kita klik tombol ini, maka ada sebuah peristiwa yang terjadi atau event yang terjadi. Ya, kita inginkan misalnya ketika kita klik ini, maka form ini ditutup, sama seperti ini, ketika kita klik ini maka form ini ditutup. Nah, kan berhenti ya, tutup. Nah, bagaimana caranya? Maka kita mau menyampaikan kepada aplikasi kita ini bahwa ada sesuatu yang terjadi kalau kita klik tombol keluar ini. Nah, bagaimana supaya aplikasi kita ini bisa memahami keinginan kita itu? Maka kita berikan codingnya atau coding programnya. Nah, untuk melihat tampilan dari halaman coding programnya, maka boleh kita double klik langsung tombol atau objek yang mau kita berikan yang mau kita berikan codingnya. Contoh, kita mau memberikan coding di sini, maka kita bisa langsung double klik. Oke, maka tampil ini. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan jendela coding. Atau teman-teman juga boleh memilih, ini tampilan desainnya ya. Yang ini di Solution Explorer ini ada view code. Kalau yang ini tadi view desainnya, melihat desainnya. Kalau ini view code, klik ini, maka akan ditampilkan jendela kode. Gitu ya. Tetapi sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita langsung double klik pada objeknya, perhatikan di jendela kode apa yang terjadi ya. Ini saya close dulu. Oke, double klik, maka ini langsung terbentuk prosedurnya. Itu ya, blok dari prosedurnya. Tetapi kalau misalnya dari view jendela kode dari Solution Explorer,
maka yang muncul hanya jendela kodenya, jadi tidak terbentuk otomatis blok dari prosedur objek yang akan kita berikan codingnya. Baru bisa kalau kita pilih di sini ya. Jadi ini objek-objeknya ya, misalnya objeknya misalnya button, kemudian eventnya apa ya, kejadiannya itu kapan terjadi. Jadi dari deklarasinya ini kita pilih. Jadi misalnya ini banyak ya, eventnya itu kapan terjadi, pada saat diklik, pada saat misalnya ada double klik, ada auto size change, ada yang lain di sini, banyak di sini eventnya, ada di double klik. Jadi contoh misalnya ya, pada saat kita mau membuat prosedur pada saat atau membuat coding kejadian yang terjadi pada saat diklik. Nah ini, maka terbentuk ini. Jadi perhatikan ini sekarang, di sini ada private sub, button 1 klik. Ketika diklik tombol 1, button 1, maka yang terjadi apa? Nah, codingnya di sini. Nah, ini tempat coding. Nah, jadi tempat codingnya itu harus berada di antara ini, private sub dan end sub, gitu ya. Khusus untuk button 1 ketika diklik. Jadi event atau kejadian yang terjadi pada saat dilakukan proses klik. Nah, kejadian itu di sini. Apa yang kita lakukan atau kejadian apa yang terjadi ketika diklik. Nah, di sini kita ketik. Misalnya tadi kalau kita klik tombol keluar, maka dia menutup form. Nah, nanti codingnya apa? Nah, di sini kita ketik. Ya, jadi perlu saya jelaskan sebelum ini juga tadi seharusnya Anda harus perhatikan bahwa coding atau jendela coding dari Visual Basic itu diawali oleh public class ya, public class, dan diakhiri oleh end class. Jadi public class form 1, form 1 ini adalah nama formnya. Jadi tadi kan nama form kita form 1. Jadi kalau tadi nama form ini sudah kita rubah misalnya jadi form barang, maka di sini nanti dibuat public class form barang dan diakhiri oleh end class. Jadi coding itu harus berada di antara public class dan end class. Tidak boleh di luar ini. Kecuali di atas ini, di atas public class boleh. Sebelum public classnya itu berupa referensi atau library yang perlu kita tambahkan di dalam coding kita. Tapi kalau di bawah end class itu sangat itu tidak diperbolehkan ya, karena kalau sudah end class berarti sudah berakhir kelas ini. Jadi dianggap ya satu form itu satu kelas. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau membuat codingnya, jadi sekali lagi tadi ada dua cara ya. Boleh membentuk langsung dari prosedur codingnya, boleh langsung dibentuk dari jendela codingnya, atau teman-teman boleh langsung mendouble klik dari objek-objek yang mau kita berikan codingnya. Misalnya form ini kita double klik, maka di sini terbentuk secara otomatis private sub form 1. Nah, eventnya itu terjadi pada saat loading, di loading, gitu ya, di load, dibaca form itu apa yang ketika form itu dibaca, maka yang terjadi apa? Ya, ketika form 1 dibaca di loading, maka apa yang terjadi? Nah, prosedurnya di sini bersifat private, jadi khusus untuk objek yang bernama ini. Sama seperti button tadi. Khusus untuk objek yang bernama button 1. Codingnya adalah ini. Oke ya teman-teman, jadi bagaimana pengembangan coding ini nanti, pengenalan coding dasar dari Visual Basic nanti di pertemuan selanjutnya, di tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, saya akhiri tutorial ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.